Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang terbelahnya Laut Teberau saat bangsa Israel hendak menyeberang dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada pandangan bahwa hal itu bukan mujizat Tuhan, melainkan gejala alam, dan gejala alam itulah yang menyebabkan laut menjadi surut sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Bagaimana pendapat Anda Pak Esra? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, saudara, memang Alkitab bercerita bahwa ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya, mereka dikejar oleh tentara-tentara Mesir, dan di depan mereka membentang Laut Teberau, dan mereka terancam untuk dibunuh oleh tentara-tentara Mesir. Lalu Tuhan membuat mujizat melalui Musa. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu, lalu laut itu terbelah menjadi dua. Nah, saat ini saya berada di Laut Teberau atau Laut Merah, ya. Nah, laut ini disebut Laut Merah itu karena terumbu karang di dalamnya itu banyak yang berwarna merah, juga karena daerah-daerah sekitarnya itu terdiri dari bebatuan-bebatuan tertentu yang kalau pada sore hari terkena cahaya matahari, maka dia akan membias dan membuat lautnya seolah-olah berwarna merah. Nah, di Laut Merah ini pada satu bagian dekat satu tempat yang bernama Mara, itulah mujizat itu terjadi, di mana Tuhan membelah laut itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, kelihatannya orang yang mengatakan bahwa itu hanya sebuah gejala alam, itu ciri khas dari pandangan liberal. Orang-orang liberal biasanya adalah anti mujizat, dan mereka selalu berusaha menafsirkan hal-hal yang bersifat mujizat itu supaya menjadi masuk di akal. Padahal kita tahu bahwa kalau ada Allah dan Allah itu maha kuasa, maka Allah itu berada di atas semua hukum alam. Nah, kalau memang dikatakan bahwa itu adalah sebuah gejala alam, pertanyaannya adalah gejala alam seperti apa? Ya, saya juga pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu matahari dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga akhirnya menyebabkan terjadi suatu surut yang luar biasa. Ya, surut yang tidak biasa sehingga sebenarnya mata air itu hanya setinggi mata kaki saja. Itulah sebabnya bangsa Israel bisa melewatinya. Tapi saudara, kalau memang itu yang terjadi, ada dua persoalan penting di sana. Pertama adalah mengapa matahari berada pada satu garis lurus dengan bulan, lalu terjadi surut yang luar biasa, itu bertepatan sangat persis dengan bangsa Israel kepepet, dan karena itu mereka harus menyeberang sementara mereka dikejar oleh tentara Mesir. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi seandainya benar bahwa gara-gara matahari berada dengan bulan pada garis lurus yang menyebabkan surut, ya tentu saja itu juga mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuhanlah yang membuat matahari dan bulan berada pada garis lurus sehingga mengakibatkan surut yang luar biasa. Jadi kalaupun omongan itu benar, itu tidak membuang fakta mujizat yang terjadi. Yang kedua adalah kita juga tidak hanya membaca bahwa bangsa Israel bisa melewati Laut Merah ini, tetapi juga bahwa bangsa Mesir yang mengejar mereka itu akhirnya dibunuh mati dan tenggelam di dalam laut itu. Nah, kalau air lautnya hanya setinggi mata kaki, ya pertanyaannya bagaimana bisa tentara-tentara Mesir itu bisa mati di dalam air setinggi mata kaki? Itu sesuatu yang mungkinlah sebuah mujizat kah? Mujizat luar biasa kah? Jadi jelas bahwa kalau menurut saya, kalau kita betul-betul percaya ada Allah yang maha kuasa, maka Allah yang maha kuasa itu kan berada di atas semua hukum alam. Dia mampu melakukan apa saja, maka tentu dia bisa melakukan mujizat. Toh laut dia yang ciptakan, dialah yang mengisi air laut, ya. Dialah yang mampu juga untuk mengeringkan air laut atau membuat semacam jalan melewati air laut yang membuat bangsa Israel bisa berjalan di tempat yang kering. Jadi kita percaya ada Allah yang bisa bikin mujizat atau tidak? Ya, kalau kita percaya ada Allah yang bikin mujizat, maka cerita tentang orang Israel melewati Laut Teberau itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, jadi mending kita percaya Alkitab daripada percaya semua teori atau semua
omong-omong yang tidak didasarkan pada Alkitab atau bahkan tidak masuk akal.